Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam ada salah seorang jamaah saya yang qadar Allah, dia belum lama ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggal istri beliau. Anaknya itu belajar di lembaga Quran yang saya kelola, yaitu Rumah Quran Rabbani. Beliau membawa 10 buah mushaf. Itu mushafnya ini ya, 10 buah mushaf. Dan beliau mengatakan kepada saya, "Ustadz, ini ada sekitar 10 mushaf. Saya ingin menitipkan kepada Ustadz supaya Ustadz bagikan mushaf ini kepada para penghafal Quran dan kepada para penuntut ilmu." Maka saya bilang, insya Allah saya akan terima, dan insya Allah nanti akan saya bagikan kepada para penghafal Quran dan para penuntut ilmu. Dan memang alhamdulillah sekarang saya mengelola sebuah rumah Quran namanya Rumah Quran Rabbani, dan juga saya mengelola Pondok Tahfiz Putri Ummu Umarah namanya, yang mana pondok tahfiz ini ada beberapa orang santri yang belajar, dan mereka semuanya diwajibkan untuk menghafal Quran dan belajar ilmu-ilmu syar'i. Kemudian beliau mengatakan kepada saya, "Ustadz, mushaf ini saya berikan untuk para penuntut ilmu dan para penghafal Quran, dan saya niatkan pahalanya untuk almarhumah istri saya." Kata saya, "Kalau memang itu tujuan Bapak, insya Allah niat Bapak itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Al-Qur'an yang Bapak berikan kepada para penuntut ilmu dan para penghafal Quran ini insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Karena memang dalam agama kita boleh seseorang bersedekah dan meniatkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim diantaranya, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia." Dalam riwayat lain, "Inna ukhti qad matat." Wahai Rasulullah, saudari perempuanku sudah meninggal dunia. Bolehkah aku bersedekah atas nama dia? Kata Rasulullah, boleh, kata Rasulullah. Maka dari sini, kata para ulama, boleh kita bersedekah atas orang yang sudah meninggal dunia. Saya menceritakan ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai nasihat bagi kita semua. Kita tahu ya, kebanyakan manusia di dunia ini setiap hari dia bekerja, mencari nafkah, mencari uang, mencari harta benda untuk menafkahi dirinya, untuk menafkahi keluarganya. Bahkan ada orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa harta yang banyak. Namun yang harus kita ingat adalah harta yang ada pada diri kita sekarang, harta yang kita miliki sekarang, itu ketika kita meninggal dunia, itu harta itu tidak akan kita bawa ke dalam kuburan kita, tidak akan kita bawa ke akhirat kita. Harta itu akan tinggal dan akan dibagi-bagikan oleh orang-orang yang sudah kita tinggalkan, oleh keluarga kita. Harta kita sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita yang sesungguhnya adalah sedekah-sedekah yang kita berikan kepada Allah, kepada orang-orang. Harta kita sesungguhnya adalah wakaf-wakaf yang kita berikan kepada masjid, kepada musala, kepada pondok-pondok pesantren. Itu sebenarnya harta kita yang kita bawa sampai nanti kita ke kuburan kita dan sampai nanti di akhirat kelak. Harta yang kita simpan, emas yang kita simpan, itu nggak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita bawa adalah harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan. Maka orang yang cerdas, dia harus berpikir, bagaimanapun banyak harta yang dia miliki di dunia ini, dia juga harus membawa hartanya itu ke akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara dia infakkan, dengan cara dia sedekahkan, dengan cara dia wakafkan. Ada orang membeli mushaf Quran, dibagi-bagikannya kepada para penuntut ilmu, kepada para penghafal Quran. Meninggal dia, selagi mushaf Quran ini dibaca, selagi mushaf Al-Quran ini digunakan untuk menghafal Al-Quran, itu akan mengalir terus pahalanya kepada orang yang memberikan mushaf tersebut. Makanya di sana
kita harus rajin-rajin berinfak, rajin-rajin bersedekah. Kita ingin katakan begini, orang kaya, dia kaya di dunia ini, belum tentu di akhirat dia akan kaya juga. Begitu juga orang yang miskin di dunia ini, belum tentu di akhirat kelak dia juga akan miskin. Tapi boleh jadi ada orang yang kaya di dalam kehidupan dunia ini, di akhirat kelak dia miskin dengan amalannya. Ada orang yang miskin hidupnya di dunia ini, tapi dia rajin berinfak, rajin bersedekah dengan harta apa saja yang dia miliki. Boleh jadi di akhirat kelak dia kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal pahala sedekah dan pahala infak dan pahala wakafnya tersebut. Jangan sampai, nasihat kita kepada para orang kaya, jangan sampai Anda kaya di dunia ini, memiliki harta yang berlimpah, namun pelit untuk berinfak, pelit untuk bersedekah, pelit untuk berwakaf. Di akhirat kelak boleh jadi nanti Anda miskin, tidak memiliki apa-apa, apalagi tidak memiliki amal-amal saleh yang lain. Maka simpan harta kita untuk akhirat kita dengan rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin berwakaf. Banyak peluang-peluang wakaf sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ada masjid butuh karpet, kita kasih uang kita untuk membeli karpet tersebut. Ada masjid yang lagi pembangunan WC, pembangunan kamar mandi, kita kasih uang kita untuk membeli bahan-bahan untuk membangun kamar mandi, membangun WC tersebut. Ada pondok-pondok pesantren tertentu, sekolah-sekolah Islam tertentu, yang dia butuh dana sekian puluh juta, 100 juta untuk membangun pondoknya, membangun pesantrennya, membangun sekolah Islamnya. Kita kasih uang kita sebagiannya. Dan itu menjadi wakaf bagi kita. Kalau kita meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir kepada kita selagi barang yang dibelikan dari uang yang kita wakafkan itu dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ini yang harus kita pahami, wahai kaum muslimin. Kita harus cerdas. Jangan sampai banyak orang yang sibuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi bakhil, pelit untuk berinfak, bersedekah, berwakaf. Orang kaya rajin bersedekah, rajin berinfak, rajin berwakaf, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang miskin yang rajin berinfak, rajin berwakaf, rajin bersedekah, lebih disayangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersedekahlah. Karena sedekah itu yang akan menjadi amalan kita di akhirat kelak di antaranya. Berinfaklah, berwakaflah. Sebenarnya kalau kita ingin cerdas mencari amal-amal terbaik yang akan terus mengalirkan pahala bagi kita ketika kita sudah meninggal dunia, banyak. Contoh yang mungkin jarang orang mengerjakannya. Kalau kita ketemu dengan seorang ustadz, seorang dai, boleh jadi ketika kita lihat ustadz itu mungkin dia memiliki motor, tapi motornya sudah tidak layak untuk dipakai. Namun dia masih terus berdakwah, membawa motornya tersebut, pergi ceramah, pergi berdakwah gitu, sampai ke pelosok-pelosok daerah. Orang yang cerdas, kalau dia orang kaya, kalau dia orang memiliki kemampuan, dia memiliki kecukupan, apa yang dilakukan? Dibelikannya motor baru untuk sang ustadz, diberikannya untuk sang ustadz itu. Benar jadi, selagi motor itu digunakan oleh sang ustadz untuk pergi berdakwah, pergi ceramah, menyampaikan ilmu kepada masyarakat, mengalir pahalanya untuk orang yang membelikan motor tersebut untuk ustadz. Saya tahu ada sebagian dai-dai kita yang dia butuh laptop untuk mengetik bahan-bahan ceramahnya. Namun mungkin Allah belum berikan kelapangan rezeki untuk dia beli laptop, dan dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain. Dia tidak mau merendahkan dirinya di hadapan orang lain dengan meminta-minta. Tapi kalau orang yang cerdas, orang kaya yang cerdas, dia melihat ada ustadz yang kayaknya butuh laptop, apa yang dia lakukan? Dibelikannya laptop untuk sang ustadz, maka digunakan oleh sang ustadz itu untuk mengetik ceramah-ceramahnya. Itu akan mengalirkan pahala bagi orang kaya yang memberikan laptop itu untuk sang ustadz. Banyak hal yang kadang dilupakan oleh kaum muslimin kalau kita ingin cerdas dalam beribadah. Kalau kita ingin cerdas mencari amalan-amalan terbaik, amalan-amalan yang mengalirkan pahala bagi kita. Maka saya teringat ada salah seorang dai nasional, dia memiliki program di antaranya motor untuk para dai. Sehingga dihimbaunya jamaah-jamaahnya untuk berinfak, berwakaf, bersedekah. Maka nanti akadnya adalah dari sedekah yang diberikan oleh jamaahnya itu diberikan ke motor itu diberikannya kepada ustadz-ustadz tertentu yang memang butuh motor, butuh kendaraan.
Sehingga apa yang terjadi? Selagi motor itu dimanfaatkan oleh ustaz-ustaz tertentu, akan mengalirkan pahala bagi jamaah yang bersedekah, jamaah yang berinfak. Atau sederhana sekali, ada kaum muslimin melihat seorang ustaz yang mungkin hidupnya biasa-biasa saja. Ketika dia mau lebaran, mungkin dia tidak memiliki uang untuk membeli baju terbaik untuk melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kita belikan dia jubah, kita belikan dia baju baru, kita belikan dia peci baru. Untuk apa? Untuk dia salat Id nantinya. Apalagi dia akan menyampaikan khutbah di hadapan masyarakat luas. Kita belikan dia baju. Itu akan mengalirkan pahala bagi kita yang berinfak, bagi kita yang bersedekah. Saya bukan berarti merendahkan ustadz ya, bukan berarti merendahkan sebagian ustadz. Tapi ada ustadz-ustadz kita yang kayak gitu. Dia berdakwah dengan tulus, dengan ikhlas. Namun karena dia fokus berdakwah sehingga lupa dia untuk, bukan lupa artinya agak terlalai dia dalam mencari nafkah yang lain. Karena sibuk harus belajar ilmu, dia harus sibuk untuk memurojaah ilmu, dia harus sibuk berdakwah. Kadang ketika dia berdakwah itu nggak dibayar orang, dan dia tetap ikhlas berdakwah gitu. Kenapa nggak orang-orang kaya mencari ustadz-ustadz kayak gitu kemudian diberikan infak atau berupa apa yang dibutuhkan oleh sang ustadz? Saya ada kadang dai-dai di daerah pelosok yang dia butuh motor. Dai-dai di pelosok Mentawai itu dia butuh motor. Dia kadang ada sebagian tempat yang saya lihat di Mentawai itu ada yang butuh kain kafan, ada yang butuh genset untuk menghidupkan listrik di masjid tertentu. Itu kita cari orang-orang kayak gitu, kita berikan harta kita sebagiannya, dan itu menjadi wakaf yang akan terus mengalirkan pahalanya bagi kita. Selagi saya ingin ingatkan, saya bukan berarti merendahkan sebagian ustadz, tapi saya menghimbau kepada kaum muslimin. Kalau kita ingin cerdas dalam beramal, kalau kita ingin cerdas dalam mencari amalan-amalan yang akan mengalirkan pahalanya bagi kita, jangan fokus kepada masjid saja, jangan fokus kepada musalla saja, jangan fokus kepada pondok-pondok pesantren saja, sekolah-sekolah Islam saja. Kadang para ustadz, para dai, kalau kita berikan benda-benda yang dia butuhkan, itu juga akan mengalirkan pahalanya bagi kita yang memberikan untuk kepentingan ustadz tadi. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada orang yang salah paham dengan nasihat singkat yang saya sampaikan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.